وفي العرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Usman, beserta para alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat Islam Purwakarta yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama, karena kondisi saya sedang sakit. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, beliau berkata, perumpamaan seorang mukmin di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi, di dalam saling mencintai, di dalam saling tolong menolong, di dalam saling membantu, perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian daripada anggota tubuh, apabila ada sebagian daripada anggota badan, apabila ada sebagian daripada anggota jasad yang merasakan sakit, maka seluruh anggota badannya akan ikut merasakan sakit yang dirasakan dan diderita oleh sebagian daripada anggota badan tersebut. Saudara-saudara, apabila tangan kita merasakan sakit, maka yang merasakan sakit tersebut bukanlah hanya tangan, akan tetapi seluruh anggota badan akan merasakan sakit dari yang dirasakan oleh tangan tersebut. Apabila gigi kita merasakan sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Maka seperti itulah perumpamaan seorang mukmin, kata Rasulullah, di dalam saling tolong menolong, di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi, dan di dalam saling mencintai. Apabila orang-orang lupa kepada Allah, handphone, suami istri hadap-hadapan, si suami sibuk main handphone, si istri sibuk main handphone. Handphone menjauhkan orang-orang yang dekat. Kalian berkata handphone, kalian bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh. Ya, kalian bisa berhubungan dengan orang yang jauh. Akan tetapi handphone bisa menjauhkan suami dengan istri, menjauhkan orang tua dengan anak, dan anak orang kepada Allah. Orkes di mana-mana. Kalian sibuk dengan handphone kalian, memutar musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian lebih memilih panggilan handphone, kalian lebih memilih panggilan perut, dan mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, di surau-surau kalian, terdengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kalian yang bekerja, tinggalkan pekerjaan kalian. Kalian yang berdagang, tinggalkan dagangan kalian. Kalian yang punya toko, tutup sementara toko kalian. Ayo kembali kepada aku, kata Allah. Ini saatnya engkau kembali kepada aku. Ini saatnya engkau beribadah kepada aku. Tetapi kita yang sibuk dengan pekerjaan, yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, sibuk dengan urusan perut, sibuk dengan urusan handphone, sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan tokonya. Yang di toko tetap dengan tokonya, yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang sibuk dengan harta tetap dengan urusan hartanya. Lebih memilih panggilan-panggilan perut dan mengabaikan, meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu bagaimana orang-orang zaman dulu, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, bagaimana para ashabul soleh zaman dahulu, bagaimana ketergantungan mereka, bagaimana kebutuhan mereka terhadap handphone, apa terhadap Al-Quran, maka bercerminlah engkau, lihatlah di zaman sekarang bagaimana kebutuhanmu, bagaimana ketergantunganmu terhadap handphone, maka seperti itulah kebutuhan dan ketergantungan orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran. Jikalau kalian zaman sekarang bangun tidur pegang handphone, orang zaman dulu bangun tidur pegang Quran, baca Quran. Jikalau kalian
mau makan pegang handphone, sebelum makan pegang handphone, mau makan pegang handphone. Orang-orang zaman dulu sebelum makan baca Quran, pegang Quran, habis makan baca Quran, pegang Quran. Kalian mau tidur pegang handphone. Orang-orang zaman dulu mau tidur pegang Quran. Kalian sesaat nggak pegang handphone, hati kalian gelisah. Orang-orang zaman dulu sesaat nggak pegang Quran, sesaat nggak baca Quran, hati mereka gelisah. Bukan berarti kalian nggak pegang handphone. Terserah, sesuka hati kalian pegang handphone. Akan tetapi jangan sampai handphone atau apapun itu, mau handphone, mau harta, mau pangkat, mau uang, mau jabatan, mau perempuan, mau tahta, mau kekuasaan, apapun yang membuat engkau jauh dari Allah, perkara apapun, sesuatu apapun, hal apapun yang membuat engkau jauh dari Allah, maka tinggalkan sesuatu itu. Tinggalkan perkara itu, membuat jauh dari Allah, tinggalkan. Apalagi sesuatu itu, hal itu, perkara itu bisa memutuskan hubunganmu dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW. 3 hal. Yang pertama, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, khamar di mana-mana, narkoba di mana-mana, musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah di mana-mana. Apabila 3 perkara ini, 3 hal ini telah merajalela, maka apa kata Allah kepada bumi? Wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, berguncanglah engkau, bergoyanglah engkau. Apabila mereka bertobat setelah engkau berguncang, yakni maksudnya setelah adanya gempa bumi, orang-orang bertobat kepada Allah, berhentilah kata Allah. Wahai bumi, berhentilah berguncang kalau mereka bertobat. Kalau mereka kembali kepadaku, berhentilah berguncang. Akan tetapi setelah engkau berguncang, mereka tetap dengan perbuatan dosa mereka, mereka tetap dengan perbuatan maksiat mereka. Setelah diberi peringatan, mereka masih tetap meninggalkan kewajiban, meninggalkan rasa taat dan melakukan maksiat, maka guncanglah mereka, goyanglah mereka, hancur leburkan mereka sampai mereka binasa. Wahai bumi, oleh karenanya saudara-saudara, apabila ada gempa bumi di mana-mana, ada tanah longsor, ada tsunami, ada bala, ada musibah, ada bencana, kebakaran, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, jangan engkau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa engkau berikan bala? Ya Allah, kenapa engkau berikan musibah? Kenapa engkau berikan bencana? Jangan engkau bertanya kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa-apa yang menimpa engkau daripada musibah, daripada bencana, itu akibat kerusakan-kerusakan yang kalian lakukan dengan tangan kalian. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang menimpa engkau daripada kebaikan, itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpa engkau daripada keburukan, daripada bala, azab, bencana dan musibah, itu akibat perbuatan tangan kalian, itu akibat perbuatan diri kalian sendiri. Apabila ada musibah, ada bencana, ada azab, ada bala dari Allah, jangan engkau berkata, ya Allah, kenapa kau turunkan bala, kenapa kau turunkan musibah, kenapa air laut engkau tumpahkan di muka bumi, ya Allah, kenapa gunung engkau hancurkan, kenapa gunung engkau luluntahkan, kenapa engkau berikan gempa bumi, tanah longsor bagi kami. Jangan engkau sekali-kali bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada engkau punya diri, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada pemuda-pemudi kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustadz, tanyakan kepada para kiai, tanyakan kepada para habaib, tanyakan kepada para penceramah-penceramah, tanyakan kepada para pengkhutbah, tanyakan kepada ketua-ketua masjid, tanyakan kepada para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para RT, para RW, para lurah, tanyakan kepada para camat, tanyakan kepada para bupati, tanyakan kepada wali kota, tanyakan kepada para menteri, tanyakan kepada para polisi, tanyakan kepada presiden, tanyakan kepada aparat, tanyakan kepada para pejabat. Maksiat apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang telah kita lakukan, ketaatan apa yang telah kita tinggalkan, sehingga mengundang bala dari Allah, sehingga Allah berikan bala dan musibah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para ulama kita, tanyakan kepada para pemerintah kita.
perbuatan dosa dan maksiat apa yang telah pemerintah kita, yang telah ulama-ulama kita lakukan, saudara-saudara. Para ulama, para ustadz, para kiai, banyak para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib. Bukan sedikit, saya nggak mau bilang sedikit atau di antara, enggak. Ini kenyataan, banyak ulamanya, ustadznya, kiainya, habibnya jadi ulama-ulama kontrak, saudara-saudara. Jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama, jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunia. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam. Bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah. Bukan menghidupkan pondok pesantren, mencari hidup dalam pondok pesantren. Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya tujuan perut masing-masing. Tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Tanyakan kepada para pejabat-pejabat, para pemerintah, dari RT sampai presiden. Tanyakan kepada para perangkat-perangkat negara, sudahkah mereka memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau sebaliknya menyusahkan rakyat? Berapa banyak darah, keringat, harta rakyat yang mereka ambil, hak-hak rakyat yang mereka ambil? Berapa banyak harta-harta rakyat yang mereka korupsi? Tanya kepada mereka, kepada para ulama dan para pejabat, saudara-saudara. Sehingga karena perbuatan-perbuatan dosa kita lah, bisa jadi bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka yang ada di Cianjur, tapi gempa yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, bisa jadi itu akibat terlalu banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang saya, engkau, yang kita lakukan. Bisa jadi karena perbuatan dosa kita, saudara-saudara kita di Cianjur terkena atas dampak musibah, atas dampak daripada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah saya, bertobatlah kita semua kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba-hamba yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Bersihkan hati kita dari kecintaan kepada duniawiah, kepada harta, pangkat, jabatan, pujian orang, kepada kemasyhuran, kepada kejayaan dunia, dan kepada kemakmuran dunia. Kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan pernah engkau merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, engkau mau bermaksiat nggak apa-apa, engkau mau berbuat dosa nggak apa-apa, kau mau melacur nggak apa-apa, kau mau berzina nggak apa-apa, engkau mau mabok-mabokan nggak apa-apa, kau mau narkoba nggak apa-apa, engkau mau meninggalkan kewajiban, kau mau nggak sholat nggak apa-apa, kau mau meninggalkan puasa nggak apa-apa. Akan tetapi engkau lakukan 4 perkara ini apabila engkau ingin berbuat dosa, dan apabila engkau ingin bermaksiat, maka lakukanlah 4 perkara ini. Kalau 4 perkara ini bisa engkau lakukan, maka terserah, bebas engkau mau berbuat dosa dan mau berbuat maksiat serta meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, engkau ingin berbuat dosa, engkau ingin bermaksiat, enggak apa-apa. Akan tetapi yang pertama, carilah tempat yang bukan miliknya Allah untuk engkau bermaksiat kepadanya. Carilah bumi yang bukan miliknya Allah. Kau berbuat dosa enggak apa-apa, kau berbuat maksiat enggak apa-apa. Akan tetapi kau cari tempat untuk bermaksiat yang bukan miliknya Allah. Saya tanya, ada tempat yang bukan miliknya Allah? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada tempat di dunia ini yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kamu berbuat dosa nggak apa-apa, kamu berbuat maksiat nggak apa-apa. Akan tetapi carilah rizki yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya semua, ada rizki yang datangnya bukan dari Allah? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada rizki yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, engkau mau berbuat dosa nggak apa-apa, engkau mau berbuat maksiat nggak apa-apa. Akan tetapi carilah tempat untuk kau berbuat dosa yang dimana tempat tersebut tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Ada atau tidak? Yang keempat, kalau engkau ingin berbuat dosa, ingin bermaksiat, tidak apa-apa.
Akan tetapi nanti ketika kematian datang kepada engkau, undurlah, tundalah datangnya kematian tersebut. Apakah bisa engkau mengundur dan menunda datangnya kematian? Bisa atau tidak? Nah, coba engkau pikirkan, engkau tinggal di muka buminya Allah, engkau makan dari rezekinya Allah, dan Allah selalu melihat engkau, serta kematian akan segera datang kepada engkau. Tapi kenapa tidak punya rasa malu dan rasa takut untuk berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudara, jangankan kita, Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basra Allah turunkan. Itu Nabi Allah Adam selama 100 tahun menundukkan kepala. 100 tahun Nabi Allah Adam menundukkan kepala. Kenapa? Malu kepada Allah karena berbuat satu kesalahan, padahal beliau maksum, terampuni dari segala salah, terampuni dari segala dosa. Akan tetapi beliau menundukkan kepala 100 tahun, menundukkan kepala, tidak mengangkat kepalanya ke atas karena malu dengan satu kesalahan. Kita pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat, akan tetapi kita berjalan di muka bumi Allah, petentang-petenteng kayak jagoan, nggak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Allah Daud alaihissalam dikatakan, "Lau kana dumu ahli al-arad jumi'ah, la kana dumu'a Daud aktsar." Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Kenapa? Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalilah kita kepada Allah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena pada kesempatan yang mulia ini, saudara-saudara, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah angkat bala, Allah angkat segala azab, khususnya Allah angkat musibah dan bencana bagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mereka yang kehilangan harta benda, mereka yang kehilangan saudara-saudara, mereka yang kehilangan segala-galanya, kehilangan mereka, mudah-mudahan Allah ganti kelak dengan sesuatu yang lebih baik, saudara-saudara. Allah berikan keselamatan bagi bangsa dan negara kita, Allah berikan kemakmuran, dan Allah berikan kejayaan dunia dan akhirat. Terakhir, saudara-saudara, sebelum saya akhiri, Al-Fakir, saya Bahar bin Ali bin Smith mengundang kepada seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia umumnya, khususnya bagi umat Islam dan masyarakat Purwakarta, dan khususnya lagi yang hadir pada malam hari ini, untuk sama-sama kita menghadiri acara rakyat, acara bangsa, yaitu reuni 212 yang diadakan pada tanggal 2 Desember jam 3 dari tahajud sampai selesai hari Jumat itu kalau nggak salah di Masjid At-Tim, saudara-saudara, yang dimana saya sampaikan sebelumnya bahwasanya 212 bukan milik perorangan. Betul? Betul? 212 bukan milik perorangan, 212 bukan milik organisasi tertentu, bahkan 212 bukan hanya milik umat Islam saja, saudara-saudara, akan tetapi 212 itu adalah milik seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, dan apapun agamanya. Karena 212 adalah lambang daripada penegakan keadilan, lambang daripada menegakkan keadilan, simbol daripada melawan kezaliman, saudara-saudara. Oleh karenanya 212 yang nanti akan diadakan pada tanggal 2 Desember adalah milik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya sama-sama besok kita hadiri acara ini 212, kita ketuk pintu langit, bermunajat, beristighosa, memohon kepada Allah agar Allah berikan pertolongan, Allah berikan keselamatan bagi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya semua yang hadir pada malam hari ini, semua umat Islam, semua masyarakat Purwakarta, siap hadiri 212 besok? Siap putihkan Jakarta? Siap hadir pada acara 212? Siap putihkan Jakarta? 212 lambang daripada menegakkan keadilan, simbol daripada melawan kezaliman. Siap tegakkan keadilan, siap melawan kezaliman, siap hadir 212, siap hadir 212, siap putihkan Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
terus sampaikan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Bahar bin Ali bin Smith, sebagaimana yang kalian ketahui semua, pada tahun 2018 saya ditahan. Tahun 2020 saya keluar. Baru 2 hari saya bebas. Saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara. Dibawa ke Nusa Kambangan. Kedua tangan saya diborgol, dirantai. Perut saya dari borgol tangan nyambung ke perut. Dari borgol perut nyambung ke kaki, saudara-saudara. Tahun 2021 saya bebas, saya keluar. 2021 saya keluar, belum nyampe 1 bulan, saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara. Baru saya keluar tahun 2022 kemarin, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, bulan Oktober saya keluar. Bulan September, kalau asal akhir September saya keluar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya berkali-kali keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Kenapa? Karena saya menyampaikan kebenaran. Karena saya melawan segala macam bentuk kezaliman dan penindasan, khususnya kezaliman dan penindasan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah, saudara-saudara. Bagi saya, demi bangsa, demi agama, demi rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara.